Halo sahamania, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan gas. Ada banyak sekali gas yang mereka produksi. Ada yang mungkin kita sangat kenal seperti oksigen dan juga nitrogen. Tapi ada juga gas-gas lain yang mereka produksi yang mungkin terdengar asing oleh kita. Contohnya seperti gas asetilin, argon, helium. Helium itu biasanya untuk balon ya, tapi ada juga penggunaan lainnya. Jadi langsung saja kita bahas perusahaan yang direkrut oleh teman kita ini, namanya Surya Biru Murni Asetilin Tbk dengan kode emiten SBMA atau kita panggil aja SBMA. Kita mulai dari beritanya terlebih dahulu. Kalau kita lihat di sini sih banyak sekali berita positif ya. Kinerja ditaksir lampaui target, siap tebar dividen. Lalu mereka juga melebihi target penjualan mereka. Kebanyakan laba bersih melesat 179%, baik-baik sih. Jadi langsung aja kita lihat sejarah perusahaan ini. Mereka udah didirikan lama banget, didirikan pada tahun 80, udah lama banget dengan nama PT Surya Asetilin. Ya, jadi lalu pada tahun 82 perubahan nama menjadi PT Surya Biru Murni Asetilin atau juga dikenal sebagai SBM. Dia memproduksi gas industri seperti asetilin, oksigen, dan nitrogen. Jadi itulah sekilas tentang SBM ini yang udah berdiri lama banget ya, sekitar 40 tahunan dengan produk sebagai berikut. Gas-gasan lah gitulah. Dalam oksigen itu bisa dibuat untuk kebutuhan rumah sakit juga bisa. Lalu nitrogen itu dalam pembuatan pupuk juga bisa. Lalu asetilin ini juga dalam pembuatan pengelasan, pembakaran itu juga ada juga, dan juga fungsi-fungsi industri lainnya. Dan juga mereka juga melayani di bidang jasa, ada banyak banget di sini ya. Ada jasa pengantaran, lalu maintenance juga ada di sini. Ya, installation, transport and distribution, gas laboratory dan lain-lain. Yang berbau-bau gas lah. Ada sedikit logistik juga, cuman lebih ya biar nggak terlalu banyak logistik yang kita bahas, kita anggap SBMA ini bukan hanya logistik, tapi juga di bidang gas. Mayoritas di gas juga. Untuk klien mereka juga banyak perusahaan-perusahaan terkenal, ada Total, Pertamina, Schlumberger, lalu ada Pupuk Kaltim, Petrosi, Chevron, TIS, Air Nusa, ABM, Buma, Pama Persada, Nusantara. Kebanyakan perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas, karena memang mereka ini bergerak di bidang gas ya teman-teman. Jadi prospeknya bagaimana? SBMA ini bisa dikatakan bagus karena dibutuhkan oleh banyak perusahaan dan banyak orang juga. Jadi kinerjanya bagaimana? Nah, ini yang perlu kita lihat ya. Porsi publik itu 30%, masih di bawah 50%, jadi bagus. Lalu Surya Biru Titilea Investama memegang 62%. Ya, langsung aja kita lihat pemegang sahamnya, pengendalinya yang satu ini dari beritanya juga aman-aman aja ya. Jadi langsung kita masuk ke laporan keuangan daripada SBMA ini. Mereka IPO di harga 180, sekarang udah diskon ya di 157. Kenapa? Langsung aja kita lihat ya laporan keuangannya SBMA. Oke, ada 2022 di kuartal ketiga, karena kuartal keempat masih belum dilaporkan. Kita download yang ini ya, Q3 2022. Lalu kita bandingkan dengan yang RTI Bisnis punya. Oke, nah ini dia. Baik, untuk kasnya kita coba lihat dulu. Kasnya itu 4,8 M ya. Lalu untuk hutang jangka pendeknya berapa? 24 M, jadi masih kalah. Cash rasionya cuman 19%. Ini udah kurang bagus sih. Sekarang kita lihat pendapatannya bagaimana. Pendapatan untuk labanya itu yang dapat diatribusikan ke entitas induk itu sebesar 7,4 M ya. Yap, 7,4 M. Sehingga PR-nya itu sekitar 14 kali. Ini masih mahal sih bagi saya ya. Untuk operating profit margin dan net profit margin di atas 10%, jadi bagus. Cuman penjualan SBMA ini tampaknya di tahun 2022 ini masih kurang memuaskan ya, dimana salesnya itu 73 M, jadi masih kurang. Kalau ditingkatkan lagi sih mungkin ya labanya bisa meningkat drastis teman-teman. Jadi ROE-nya cuma 4%-an, jadi agak kecil ya. Sekarang kita akan lihat SBMA ini jual apa aja sih.
kita lihat ya, pendapatan usaha. Nah, ini dia. Oh, nggak bisa di search ini, jadi kita harus scrolling secara manual ya. Kayaknya ini foto deh, dia bukan ketik secara manual. Oh, bisa di copy sih, harusnya bisa ya, pendapatan usaha ya. Tapi nggak apa-apa, kita scrolling aja. Biasanya di bagian tengah sih dia. Nah, dekat, udah dekat nih. Pendapatan. Ini utang bank. Ini perpajakan. Pendapatan diterima di muka. Modal. Dan ini dia pendapatan usaha. Datang dari penjualan. Penjualan apa? Bisa dilihat ya, ada asetilin 21 M, argon 15 M, oksigen 11 M, karbon dioksida 3 M, nitrogen 2 M, dan lain-lain itu 19 M. Lain-lainnya itu berupa tabung, helium, inergen, gas LPG, dan standar mixture gas. Ya, dimana pelanggannya itu ada PT Sanggar Sarana Baja, lalu ada Pupuk Kalimantan Timur juga, Pertamina juga ada teman-teman ya. Jadi cukup terdiversifikasi sih pendapatan mereka. Bahkan ada Petrosi, Trakindo Utama juga ada pelanggan mereka. Baik, Dharma Henwa Tbk juga ada ya. Jadi cukup bagus sih. Cuman penjualannya harus ditingkatkan lagi sih SBMA ini ya. Jadi untuk sementara kita tunggu dulu. Untuk transaksi hariannya dia sekitar 9 juta doang. Kenapa sepi? Porsi publik gede. Mungkin karena market cap-nya yang cuma 146 miliar rupiah. Jadi lumayan sepi dia. Inilah pergerakan daripada SBMA ya, cenderung menurun tapi udah mulai naik. Jadi kalau penjualannya naik ini bakal bagus banget sih SBMA ini. Tapi untuk sementara saya kurang saranin. Kalau ditanya apakah ada perusahaan yang saya sarankan, saya rekomendasikan yang bergerak di bidang gas juga. Well, enggak 100% gas sih, dimana penjualan batu bara ya. Katanya batu bara itu bisa diklasifikasi, berarti bisa dibuat menjadi gas untuk bahan bakar juga. Cuman teknologi ini masih belum terlalu diimplementasikan ya, tapi bisa dilihat di sini di watchlist premium saya ada MBAP, KKGI, Indi, Mcor, ITNG, Adro, Hurum yang bergerak di bidang batu bara. Ini menarik sih teman-teman ya. Jadi bisa menggantikan posisi daripada SBMA ini yang lagi menunggu pendapatannya dapat lebih naik lagi, labanya lebih naik lagi. Jadi kita aja pembahasan SBMA saingan daripada AGII yang bergerak di bidang gas juga. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.